Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai sosiologi hukum. Sebelumnya, kami di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi hukum dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 5E. Untuk dosen pengampu Bapak Muhammad Julianto SAG MAG. Dengan nama anggota kelompok kami Rizka Amandasari, Nur Latifah, dan saya sendiri Mufarhan Famihak. Pembahasan yang pertama saat batasan sosiologi hukum, dan sosiologi Islam. Batasan sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Menurut pendapat para ahli, ini ada 3. Menurut Emil Durkheim, dalam bukunya, sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang fakta sosial, yaitu merupakan cara bertindak, cara berpikir, berperilaku. Yang kedua, menurut Max Weber, sosiologi adalah sebuah ilmu yang berusaha dan berupaya memahami tindakan sosial manusia yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk pendapat yang ketiga, menurut Peter L. Beger, pemikiran sosiologis akan berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal yang selama ini dianggap sebagai hal yang memang sudah seharusnya demikian benar dan nyata. Sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan teori tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Ruang lingkup sosiologi hukum itu ada 3 menurut Surjono Sukanto. 1. Pola-pola perilaku hukum warga masyarakat. 2. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. 3. Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial budaya. Sosiologi Islam. Sosiologi Islam adalah disiplin keilmuan yang membekukan kajiannya di ranah sekelompok masyarakat Islam. Sosiologi Islam berupaya memotret kelompok masyarakat Islam yang memiliki sistem budaya kemasyarakatan yang terbangun atas sistem nilai, keyakinan, historis, dan moralitas sendiri. Pembahasan yang kedua, hukum Islam, tarik-menarik wahyu dan akal, kesatuan dan keberagaman, otoriterisme dan liberalisme. Dalam hal ini, akal tunduk kepada wahyu karena sifat akal manusia memiliki keterbatasan dalam menentukan kebenaran, sehingga dibutuhkan wahyu sebagai petunjuk untuk mengetahui mana yang baik dan buruk dalam kehidupan. Karena wahyu langsung diturunkan oleh Allah, sedangkan akal merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Dalam hal ini sebagai hubungan fungsional, bukan hubungan struktural. Untuk selanjutnya, hubungan tarik-menarik antara kesatuan dan keberagaman dalam hukum Islam. Hubungan tarik-menarik kesatuan dan keragaman adalah saling mengisi, saling berdialog, dan saling timbal balik. Sebagaimana contoh dalam aliran mazhab fikih. Hubungan tarik-menarik antara otoritarisme dan liberalisme dalam hukum Islam. Dalam menyikapi kesatuan dan keberagaman dibutuhkan sikap toleransi untuk menerima keragaman tersebut. Hubungan tarik-menarik kesatuan dan keragaman adalah saling mengisi, saling berdialog, dan timbal balik. Untuk selanjutnya, pembahasan yang ketiga, hukum Islam tarik-menarik antara idealisme dan realisme
hukum dan moral, stabilitas, dan perubahan. Hukum Islam tarik-menarik antara idealisme dan realisme. Membicarakan realisme dalam hukum Islam masih menjadi kajian yang tak kunjung basi. Realisme dihadapkan pada karakter idealisme hukum Islam. Realisme menjadi ancaman bagi idealisme hukum Islam sendiri. Realitas sosial menjadi entitas penting dalam mempengaruhi proses pembentukan hukum Islam. Pembahasan yang keempat, hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Hubungan tarik-menarik antara otoritarisme dan liberalisme dalam hukum Islam. Dalam hal ini, kondisi masyarakat jahiliyah bersuku-suku hidup berpindah-pindah. Kepercayaan politeisme, sumber hukum Islam pada zaman Nabi, Al-Quran dan Sunnah, ijtihad Nabi, kiblat umat Islam sebelumnya Baitul Maqdis, ijtihad Nabi selama 16 atau 17 bulan. Selanjutnya, ijtihad Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, ketika umat Islam menjumpai suatu persoalan, dapat langsung bertanya kepada beliau untuk memperoleh jawaban. Nabi SAW kadang menunggu wahyu Al-Quran yang turun berkenaan dengan persoalan tersebut, dan terkadang menjawab dengan sunnah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir beliau. Selanjutnya, prinsip umum pembentukan hukum Islam itu ada 3, berangsur-angsur, menyedikitkan peraturan, mempermudah dan memperingan pembentukan hukum sejalan dengan kemaslahatan umat manusia. Pada zaman sahabat, sumber hukum Islam pada zaman sahabat itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijma' sahabat. Yang disebut dengan sahabat Nabi yaitu seseorang yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad SAW dan membantu perjuangannya dan meninggal dalam keadaan muslim. Yang selanjutnya ijtihad. Ijtihad itu bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 dan surat Al-An'am ayat 153. Fatwa sahabat, ada beberapa fatwa sahabat, ada 4, dari Abu Bakar Khalifah Abu Bakar, yaitu pada tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah, ijtihad Umar bin Khattab 13 Hijriah, Utsman bin Affan 30 Hijriah, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib 40 Hijriah. Yang selanjutnya tentang hukum Islam masa tabi'in. Tabi'in sendiri artinya pengikut, adalah orang Islam yang awal masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad SAW. Tabi'in dimulai dari tahun 41 Hijriah sampai tahun 200 Hijriah, pertengahan masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Sumber hukum yang dipakai pada masa ini secara berurutan ialah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Fatwa yang mengenai tabi'in yaitu fatwa, petua, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya fatwa. Usul fikih, fatwa, pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid atau fikih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa dapat pribadi, lembaga atau kelompok masyarakat. Yang selanjutnya tentang hukum Islam pada zaman Imam Mazhab ya. Periode Abbasiyah, masa kajian hukum Islam yang sistematis, munculnya berbagai mazhab hukum. Terdapat 4 mazhab, yaitu yang pertama Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Faktor yang menyebabkan 4 mazhab yaitu ada beberapa faktor, ya antara lain perbedaan dalam penerimaan hadis, perbedaan dalam menilai periwayatan hadis, ikhtilaf tentang kedudukan Rasulullah SAW, dan perbedaan mengenai
qawaid usuliyah dan qawaid fikihiyah. Yang selanjutnya tentang hukum Islam masa taklid. Hukum Islam pada masa taklid itu negara yang masih lemah dan tertekan penyakit perpecahan, pembukaan kitab mazhab, fanatisme mazhab, jabatan hakim, ditutupnya pintu ijtihad. Taklid menurut bahasa Arab yaitu kolada, yukolidu, taklidan, atau mengulangi, meniru, mengikuti. Cara istilah mengikuti pendapat seseorang mujtahid atau ulama tertentu tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut. Oke. Masa taklid dan kejumudan pertengahan abad 4 Hijriah akhir sampai abad ke-13 Hijriah. Kontribusi masa taklid rasionalisasi hukum-hukum fikih tarjih menguatkan antara pendapat-pendapat berbeda dalam mazhab. Oke, yang selanjutnya faktor munculnya taklid. Ada beberapa faktor, antara lain pembukaan kitab mazhab, fanatisme mazhab, jabatan hakim, ditutupnya pintu ijtihad, terbaginya dua alat Islamiyah, terbaginya persaingan antara pengikut mazhab, pembentukan hukum dan ijtihad yang berbeda. Oke, yang selanjutnya hukum Islam masa modern. Hukum Islam modern itu terbagi menjadi 4. Abad 20 klasik itu 650 sampai 1250 Masehi, dan abad pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan yang terakhir modern 1800 Masehi. Sejarah Islam menurut Harun Nasution, yaitu yang pertama periode klasik 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan yang terakhir periode modern 1800 Masehi, dan seterusnya sampai sekarang. Oke, gerakan pembaruan. Gerakan pembaruan yang pertama, taklid pembaruan adalah proses menjadikan sesuatu yang terlihat usang untuk dijadikan baru kembali. Taklid dalam pemikiran adalah aktivitas koreksi ulang atau konseptualisasi ulang terhadap aktivitas keislaman dengan mengoreksi hal-hal yang bersifat tidak sesuai dengan konteks baru. Tajdid dalam pemahaman pembaruan Islam tidak mengubah ajaran-ajaran yang bersifat mutlak. Tajdid hanya bertempat pada wilayah penafsiran atau interpretasi dari ajaran Islam seperti aspek teologi, hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Hukum Islam Masa Modern. Pengertian modern mengacu bukan hanya kepada zaman. Kita mengenal pembagian zaman menjadi zaman purba, zaman pertengahan, dan zaman modern. Tetapi yang lebih penting mengacu kepada cara berpikir dan bertindak. Di sini modern dalam bahasa Arab dikenal dengan kata tajdid, yang artinya dalam Indonesia diartikan dengan pembaharuan. Sedangkan pemikiran modern dalam khazanah Islam atau pembaruan yang mengandung istilah gerakan dan reformasi terhadap ajaran-ajaran Islam yang tidak sesuai dengan orisinalitas Al-Quran dan hadis, baik dalam interpretasi tekstual maupun konseptual. Materi yang kedua yaitu interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat yang berbentuk dalam sugesti karena banyak pendapat orang lain yang diterima tanpa berpikir kritis dan rasional. Untuk gejala sosial itu sendiri adalah fenomena sosial yang adanya perubahan sosial dan bersifat positif dan negatif karena adanya fenomena sosial yang menimbulkan masalah sosial. Materi yang ketiga yaitu hukum Islam dan perubahan sosial. Hukum Islam ini telah memperdalam yaitu fikih dan syariat, hukum syariah, dan perubahan sosial merupakan perubahan dalam proses sosial
atau dalam struktur sosial, sedangkan hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat. Dalam penggunaan hukum sebagai sarana mengubah masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat yang disebut yaitu pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat yang bertujuan diciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, kaidah hukum adalah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Yang kedua, penegak hukum, integritas dan profesional. Yang ketiga, sarana-prasarana, ada sarana berfungsi dan bisa dimanfaatkan. Terus yang keempat, kesadaran hukum masyarakat, SDM yang baik, tahu hukum dan taat hukum. Ada faktor yang mempengaruhi keefektivitas hukum dalam masyarakat yaitu efektivitas hukum dan peranan sanksi. Sedangkan efektifikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif dan secara yuridis. Sedangkan efektifikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif dan secara yuridis. Keseluruhan hukum tertulis yang mengatur bidang-bidang hukum tertentu harus sinkron. Sebagai penegak hukumnya harus baik dalam artian bahwa benar telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dari kelompok kami, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.